Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Bilangan pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-31. Judul renungan hari ini, motif penting. Motif di balik tindakan kita benar-benar penting dan itu tidak dapat disembunyikan atau disalahartikan di hadapan Tuhan. Mazmur 44 ayat 21 memberitahu kita, Dia mengetahui rahasia hati. Kita mungkin dapat meyakinkan orang lain, atau kita bahkan dapat membohongi diri kita sendiri. Tetapi Tuhan melihat kebohongan apapun dari motivasi kita. Bacaan hari ini memperjelas bahwa pemberontakan dan ketidaktaatan yang disengaja terhadap Tuhan, pengkhianatan terhadap Raja Surgawi kita, tidak dapat dibiarkan atau diabaikan. Semua manusia telah berbuat dosa. Dosa akan menjadi bagian dari hidup kita selama kita tinggal di bumi ini. Namun ada perbedaan antara jatuh dan memilih melompat dari tebing. Ayat 30-31 dari bacaan hari ini memberitahu kita, tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Jika kita tinggal dengan orang-orang yang dengan sengaja tidak menaati Tuhan, itu tidak sama dengan menjadi sahabat bagi para pendosa. Lagi pula bagaimana kita bisa melayani yang terhilang jika kita tidak menempatkan diri ke dalam dunia mereka. Salah satu kejahatan yang paling terkenal dalam sejarah Amerika Serikat adalah pembunuhan Presiden Abraham Lincoln. Pria John Wilkes Booth yang menembak presiden saat dia menonton drama akan selamanya dikenal sebagai pengkhianat negaranya. 8 orang lainnya yang diadili terkait dengan pembunuhan presiden, namun mereka tidak begitu diperbincangkan dan kurang diingat. Salah satu orang yang diadili dan digantung membuat sejarah sebagai wanita pertama yang dijatuhi hukuman mati oleh pemerintahan Amerika Serikat, Mary Surratt, yang memiliki rumah kos di Washington DC. Di tempat dialah mereka yang bersekongkol dengan John Wilkes Booth bertemu dan merencanakan pengkhianatan mereka. Orang-orang ini rela melanggar hukum negara. Mereka tahu apa yang benar, tetapi memilih melakukan yang sebaliknya untuk tujuan mereka sendiri. Mary Surratt menyatakan ketidakbersalahannya dengan nafas terakhirnya. Namun, dia dianggap dan diadili sama bersalahnya dengan John Wilkes Booth. Apakah dia berpartisipasi dalam merencanakan pembunuhan presiden yang membawa kebebasan bagi para budak atau tidak? Mary harus memikul beban kejahatan dari mereka yang melakukannya. Dalam hidup ini, kita dinilai dari banyak hal. Apa yang kita lakukan jelas memainkan peranan besar saat orang melihat kita, dan apa yang membuat kita terlibat. Apakah Mary Surratt terlibat dalam pembunuhan seorang presiden? Kita tidak akan pernah tahu. Mungkin seperti yang dia katakan, dia hanyalah seorang wanita yang mencoba memenuhi kebutuhan dengan menyewakan kamar di rumahnya. Mungkin seperti yang diklaim orang-orang yang bersaksi melawannya. Dia memulai hidupnya sebagai tuan tanah, dan kemudian terlibat dalam pengkhianatan kelompok, dan menjadi peserta yang ikut terlibat. Hal ini memberi kita peringatan yang menggemakan keseriusan bacaan hari ini. Ketika kita mengundang seorang pengkhianat ke dalam hidup kita akan segera mendapati diri kita dikhianati. Berhati-hatilah dengan segala sesuatu yang Anda kerjakan dan Anda lakukan, karena pengaruhnya menjangkau sampai ke dalaman hati Anda. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.